Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bapak Ibu warga Muhammadiyah, warga Asia rantai Kubiwang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah serta membaca beberapa firman Allah serta sabda Rasulullah tentang puasa, pada malam hari ini kita akan murojaah. Mungkin nanti kalau waktunya cukup kita kembangkan dengan tanya jawab. Kita akan murojaah berkaitan dengan tuntunan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah seputar bulan Ramadan. Secara umum ada 6 amalan yang harus kita pelajari untuk persiapan diamalkan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah amalan puasa, yang kedua adalah qiyamul lail, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat adalah amalan sedekah termasuk zakat di dalamnya, yang kelima adalah mengerjakan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan terakhir amal yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah umrah. Dari 6 amal itu yang paling berat yang mana Bapak Ibu? Dari 6 amal tadi, puasa, baca Quran, qiyamul lail, sedekah, zakat, i'tikaf, umrah, yang paling berat yang mana? Umrah. Tapi ini satu majelis, ada yang pernah umrah? Kalau pernah haji berarti pernah umrah. Ada yang pernah umrah? Ada. Ada ya. Yang kedua, ada yang pernah i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan selama 10 hari 10 malam full. Belum ada. Belum ada. Kayaknya i'tikaf 10 hari lebih berat. Iya. Kalau i'tikaf setengah jam, 10 menit atau 5 menit itu sih banyak bisa ya, saya mampu juga gitu. Tapi kalau i'tikaf 10 hari full, mungkin kalau pakai pendapat yang mulainya subuh ya, berarti mulai niat i'tikaf sholat subuh tanggal 21, keluar dari i'tikaf maghrib malam lebaran. Begitu hilal bulan Syawal maka berakhir i'tikaf, mulainya subuh tanggal 21. Atau kalau menggunakan pendapat yang lainnya, mulainya maghrib malam 21, berakhirnya maghrib malam Syawal. Atau pendapat lainnya, mulainya malam 21 maghrib, berakhirnya subuh tanggal 1 Syawal. Berarti keluar itu untuk bayar zakat fitri, kemudian berangkat ke lapangan. Nah ini sepertinya paling berat. Kalau umroh asal duitnya ada sih berangkat aja Pak. Gitu. Asal duitnya ada gitu ya. Tapi kalau i'tikaf kan nggak harus duit gitu ya sebenarnya. Tetapi berat gitu ya. Tapi
berat. Nah, 6 amal itulah yang perlu kita pelajari karena itu merupakan amal-amal yang diutamakan di bulan Ramadan. Kita akan bahas pertama yaitu tentang puasa dulu. Puasa ini berkaitan dengan perintahnya. Ada orang yang wajib, ada orang yang dilarang, ada orang yang dibolehkan tidak puasa. Jadi berkaitan dengan perintah puasa itu, ada orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Ya agak putus-putus. Saya khawatir keputus itu pas saya bilang tidak boleh, tapi yang terdengar hanya boleh gitu. Akhirnya sing haram tadi halal gitu. Ini apa mic-nya, baterainya, apa speakernya, apa orangnya yang ngomong ini? Saya tidak tahu. Nah, saya lanjutkan nanti sambil disajikan. Jadi ada orang yang diwajibkan puasa, ada orang yang dilarang puasa, dan ada orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang diwajibkan berpuasa. Jadi berkaitan dengan perintah puasa ini, ada orang yang wajib puasa. Siapa saja orang yang wajib puasa itu secara umum kriterianya memenuhi dua hal. Satu, muslim, dua, mukallaf. Muslim, mukallaf, bukan mu'alaf Pak ya. Kalau mu'alaf itu orang yang hatinya masih lemah gitu ya. Tapi kalau mukallaf itu berarti orang yang sudah terbebani syariat agama. Jadi secara umum kriterianya orang yang wajib puasa itu muslim, mukallaf. Nah, mukallaf ini keterangannya apa? Mukallaf itu keterangannya satu, baligh. Baligh. Maka anak kecil yang belum baligh belum wajib puasa, belum wajib. Nah, kecil yang belum balik. Balik itu kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid, ya. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Atau usianya sudah mencapai 15 tahun. Jadi laki-laki meskipun nggak pernah mimpi basah, tapi umurnya sudah 25 tahun, ya balik. Atau perempuan sudah 15 tahun, meskipun belum haid, maka dia dikategorikan balik, gitu ya. Karena kalau nanti nunggu haid ternyata nggak haid gitu, atau nunggu mimpi basah nggak mimpi basah, sampai 40 tahun dia nanti nggak mau puasa. Apa? Saya belum mimpi basah, belum haid. Nah, belum mimpi basah, belum haid, tapi sudah punya anak. Nah, jadi mimpi basah ini kalau memang dia hadir gitu ya. Umumnya orang mengalami mimpi basah gitu ya. Haid juga biasanya kalau perempuan ya antara 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun yang paling umum gitu ya. Kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Jadi mukallaf itu kriterianya satu, baligh, yang kedua berakal. Balik tapi tidak berakal gitu ya. Misalkan dia gangguan jiwa atau di bawah pengaruh gendam atau kesurupan dan sebagainya. Ya intinya kalau akalnya hilang, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maka kadang ada baliho itu di pinggir jalan, ya, wong edan bebas raposo gitu ya. Jadi orang yang tidak puasa itu disamakan sama orang gila. Jadi balik, kemudian berakal. Yang ketiga yaitu mukallaf itu kriterianya mampu melaksanakan puasa. Mampu. Karena orang yang tidak mampu ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nanti ada keterangan orang yang tidak mampu seperti apa gitu ya. Baik karena sakit atau karena keadaan tubuh atau karena kondisi ya. Jadi yang pertama orang yang diwajibkan untuk berpuasa yaitu muslim dan mukallaf.
Mukallaf ketentuannya adalah balik berakal mampu. Balik berakal mampu. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan perintah puasa ini, orang yang tidak boleh berpuasa. Orang yang tidak boleh berpuasa. Jadi ini justru dilarang. Meskipun dia yakin mampu, tetapi dilarang oleh syariat. Siapa yang dilarang untuk berpuasa? Satu, wanita yang haid. Dua, wanita yang nifas. Wanita yang haid dan nifas. Nifas disamakan dengan haid menurut para ulama. Jadi wanita yang sedang keluar darah itu dilarang untuk berpuasa. Jadi meskipun jenengan itu kondisi badannya bagus, puasa tidak pengaruh haid tidak mempengaruhi fisik, mampu untuk berpuasa, tetap dilarang berpuasa. Jadi tidak boleh puasa. Dalam satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan tentang wanita, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Kama qala Rasulullah. Bukankah wanita itu manakala sedang haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa. Jadi wanita sedang haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Inilah kenapa dalam beberapa keterangan Nabi mengatakan bahwa wanita itu kemampuannya menggapai pahala itu separuh laki-laki. Karena apa? Karena ada masa prainya. Ada masa prai. Wanita haid nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Laki-laki tetap sholat karena nggak haid. Nah, gitu. Tetapi saya melihat banyak perempuan bisa mendapatkan pahala tetap lebih banyak dari laki-laki, meskipun laki-laki nggak haid, nggak nifas. Karena ternyata yang laki-laki ya nggak haid, nggak nifas, ya nggak sholat. Jadi banyak gitu. Saya tadi pulang Jumatan, tempat masjid saya baru bubar, masjid Perapatan Mardian baru bubar, masjid Al-Falah juga baru bubar. Tapi saya disalib sama ya rumahnya dekat juga dengan saya di Mardian itu, dia berdekatan ya. Itu dia boncengan masih celana pendek, pakai kaos bolong-bolong, pakai topi. Ini kalau di husnudoni sudah Jumatan kok kayaknya enggak lah gitu ya. Kok kayaknya enggak. Nah ini. Jadi dia lewat jalan gang itu, orang semuanya lagi bubar dari masjid, masih sarungan, masih kokonan, masih pecinan. Nah dia naik motor itu dari kebun atau dari pasar gitu. Ya kayaknya biasa saja gitu. Mungkin. Padahal rumah beliau itu dari masjid jaraknya hanya sekitar 20 meter. Rumahnya itu dari masjid hanya 20 meter. Dan anaknya di MI Muhammadiyah. Karena temannya anak saya. Nah, anaknya di MI Muhammadiyah. Nah, jadi ini PR juga ini ya, PR. Ya. Kemudian yaitu yang kedua ya, yang kedua jadi orang yang dilarang untuk berpuasa. Ini berkaitan dengan perintah puasa. Lalu yang ketiga, orang yang diberi keringanan atau diizinkan untuk tidak berpuasa. Diizinkan untuk tidak berpuasa. Dan ini ada dua kelompok, dua kategori. Yang pertama, diizinkan tidak berpuasa, tetapi wajib mengganti puasanya yang ditinggalkan di bulan Ramadan pada bulan yang lainnya. Jadi waktu bulan Ramadan dia boleh nggak puasa, karena kalau wajib kan ditinggalkan dosa gitu, okay? Nah, kriteria yang ketiga ini dia tidak berdosa kalau nggak puasa, karena dia diizinkan untuk tidak berpuasa. Sebab apa? Mungkin satu, dia keadaannya sedang sakit, tetapi sakitnya itu masih sangat mungkin diharapkan sembuh. Mungkin kebetulan Ramadan sedang TB atau sedang tipes atau sakit-sakit yang menghalangi dia untuk berpuasa. Akhirnya dia tidak berpuasa supaya cepat recovery tubuhnya, cepat sembuhnya.
Nah nanti di bulan Syawal ataupun bulan yang lainnya dia diberitakan atau diwajibkan untuk mengganti hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan itu. Misalkan tipes, seminggu nggak puasa, nah nanti di bulan yang lainnya mengganti 7 hari juga, seperti itu. Nah ini orang yang sakit. Atau yang kedua, orang yang sedang safar. Orang yang sedang safar yang masuk kriteria boleh mengqashar sholat, gitu ya. Ya dianggap safar yang cukup jauh seperti itu. Maka orang yang seperti ini, orang yang sedang safar ini boleh tidak berpuasa, meskipun dia mampu. Yang sakit tadi sebenarnya mampu untuk berpuasa, tapi mungkin saran dokter sebaiknya jangan puasa dulu supaya cepat sembuh. Atau kalau berpuasa ini berpotensi nanti sakitnya makin lama atau makin parah. Nah maka dia boleh untuk berbuka, tidak puasa. Atau yang kedua, dia safar, meskipun dia mampu untuk puasa, mungkin ke Jakarta naik kereta, mosok yo nggak kuat puasa gitu. Kalau masalah kuat puasa, insya Allah kuat. Tetapi memang diberikan keringanan, boleh berbuka orang safar itu. Sehingga kalau misalkan orang ini sehat ya gitu ya, kuat, tapi memilih saya tidak mau puasa lah. Lu kenapa? Nah kan sedang safar. Naik bis juga capek, apa naik kereta cuma sebentar. Nah, tapi orang safar itu boleh tidak berpuasa. Hanya saja nanti di bulan lain harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Nah, jarak safar minimal untuk boleh berbuka itu berapa kilo gitu. Nah, ini di Muhammadiyah tidak ada patokannya. Kalau mengikuti pendapat di Muhammadiyah itu memang tidak mematok jarak tertentu dikatakan safar. Ada beberapa asar dari sahabat, walaupun ada beberapa asar, tetapi dalam asar itu dalam pandangan tarjih Muhammadiyah riwayatnya itu bermasalah. Jadi ini lemah gitu kan. Ada yang menyebutkan kriteria minimal harus jarak 80 kilo, ada yang 60 kilo dan sebagainya. Nah, ini kriteria ini menurut pandangan Muhammadiyah tidak bisa dijadikan sebagai standar minimal. Ada lagi pendapat yang menyebutkan Rasulullah itu sholat 4 rakaat di Madinah dan sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah. Kalau panjenengan nate tindak umroh, tindak umroh niku landing pertama teng Madinah riyen, mangke saking Madinah kan ajeng tindak teng Makkah umroh. Iku mangke mendhet mikot teng Bir Ali utawi Dzul Hulaifah. Nah, jarak Masjid Nabawi sampai dengan Dzul Hulaifah itu kira-kira ya sekitar 16 kilo. Sekitar 16 kilo. Nah, ada asar itu yang menyebutkan Nabi itu dulu sholat 4 rakaat di Masjid Nabawi, terus sholat 2 rakaat ketika sampai di Bir Ali, ya di Dzul Hulaifah itu. Maka ada yang menyimpulkan, oh berarti jarak 16 kilo sudah boleh qashar. Kalau boleh qashar berarti boleh juga tidak berpuasa. Gitu ya. Ada lagi yang menyebutkan lebih pendek daripada itu. Ada yang menyebutkan bahkan 8 kilo. Jadi pergi merden pun batal nih. Pergi merden pun batal. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah ini tidak menentukan atau tidak menyebutkan kepastian jarak. Nabi manakala sholat 4 rakaat di Masjid Nabawi, kemudian sholat 2 rakaat di Dzul Hulaifah, itu Dzul Hulaifah bukanlah jarak tujuan, karena tujuan Nabi masih jauh. Cuma waktu datang datang waktu sholat pas sampainya di Dzul Hulaifah, sehingga kemudian sholat. Nah, karena Nabi memang sudah berniat untuk safar yang jauh, maka meskipun jarak yang tertempuh baru
mungkin 6 kilo, 10 kilo, atau di sini 16 kilo, maka ya sudah masuk kriteria safar. Nabi sedang perjalanan safar, cuma yang tercapai jaraknya masih sedikit kayak gitu. Tapi tujuannya jauh, masih jauh sebenarnya. Nah, seperti itu. Dan sepertinya ya dalam uruf juga ya, dalam uruf orang Madinah, ke Dzulhulaifah itu belum dikatakan jauh, gitu ya. Ke Dzulhulaifah itu belum dianggap jauh sepertinya, itu sehingga ini tidak bisa menjadi patokan, jarak ini tidak bisa menjadi patokan. Nah, dalam pandangan tarjih yang jadi patokan itu adalah kebiasaan masyarakat sekitar. Jadi kebiasaan kita menyebut safar itu jauh itu kira-kira sampai mana, gitu. Kalau dari sini kebiasaan orang sini menyebut jauh itu ya minimal kemana Pak? Semarang. Nek Wonosobo tapi dereng. Dereng? Gimana? Jauh nggak Wonosobo kira? Nah, menurut anggapan itu belum dianggap jauh. Belum gitu. Bahkan ada yang laju ya, pegawai itu Wonosobo Banjar ya ada gitu. Kalau ke Purwokerto jauh belum? Belum juga. Kalau ke Magelang, nah sudah mulai jauh ya. Sudah dianggap jauh ya. Berarti nak arep kondangan nanti Magelang, oh aduh. Arep kondangan nanti Wonosobo, oh. Orang pakai aduh gitu. Jadi oh nak Wonosobo, wong kira kenceng gitu ya. Kayak enggak terlalu jauh gitu ya. Purwokerto juga mungkin ya sabar ya ke Purwokerto gitu. Tapi kalau mungkin Semarang, Magelang, Jogja itu sudah terasa jauh itu. Jadi bisa saja ke satu tempat jaraknya sama, ya. Tapi ke tempat yang lainnya yang jaraknya sama dianggap jauh, sedangkan tempat yang ini dianggap tidak jauh, itu bisa. Nah, maka agak lebih menitik beratkan kepada masyaqqah daripada masafah. Karena ketika kita itu memiliki sugesti jauh, wah, kesel ini, abot ini. Tapi manakala kita memiliki sugesti dekat, itu malah orang kesel. Nah, maka kebiasaan anggapan jauh itu menitik beratkan kepada masyaqqah, rasa berat gitu ya, bukan pada jarak. Saya merasa ke Batur, ke Wanayasa, ke Kalibendeng itu belum terlalu jauh gitu. Ya biasa saja gitu lah ya. Kan 40 kilo, kalau dari Mertian sampai Batur itu 60 kilo ya, 60 kilo. Tapi saya tanya ke penduduk di Batur itu, kalau ke Banjar jauh Batur Bu? Jauh gitu, sepakat itu. Oh, pantesan orang Batur itu kalau ke Banjar itu ya di jamak itu, di jamak, di pasar itu Pak. Rata-rata saudara kita, khususnya Muhammadiyah, gitu ya. Itu kalau kegiatan di Banjar itu pasti setelah sholat berjamaah terus mereka sholat jamaah. Ya, memang merasa benar. Apalagi kalau ke Banjar itu orang Batur biasanya lebih memilih lewat Wonosobo. Iya. Dan setelah saya ikut-ikutan jajal, jadi saya ngisi di Batur, kemudian pulang ke Banjar, kok wong Batur iki nang Banjar kok lewate Wonosobo, ora lewat Karangkobar gitu loh. Ternyata ketika saya jajal lewat Wonosobo, oh jebul dalane memang lebih enak. Jadi jalur Dieng itu udah luas, halus, ya. Kemudian Wonosobo juga luas, halus. Wonosobo ke Banjar lurus gitu. Tapi jaraknya sebenarnya berlipat itu. Karena kalau dari kota Banjar ke Batur itu sekitar paling 40 kilo lebih, itu kalau lewat Wonosobo bisa 70 lebih atau malah 80. Nah ini musafir, jadi diberikan keringanan boleh ya. Boleh kamu tidak puasa, tetapi besok diganti di bulan yang lainnya. Hari yang kamu tidak puasa diganti.
Lalu ada yang diberi keringanan, boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha puasa di hari yang lainnya. Dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah. Ini ada dua kondisi. Ya, ada dua kondisi. Orang yang cukup fidyah tidak perlu qadha dan boleh tidak puasa. Yang pertama, orang yang sudah tidak mampu puasa. Orang yang sudah tidak mampu puasa. Jadi gugur tadi kewajiban yang pertama tadi kan, karena tidak mampu. Nah, orang yang sudah tidak mampu puasa. Yang tidak mampu puasa itu bisa jadi karena satu, kondisi fisiknya memang sudah tidak mungkin lagi puasa. Sudah sepuh, sudah lemah, itu kalau nggak minum 2 jam aja semaput gitu ya. Nah, ini sudah termasuk tidak mampu untuk puasa itu orang yang sudah pikun, linglung, ingatannya sudah gak bagus. Jadi kan agar waro sega jangan tempe goreng ya pokoknya tanduk itu. Nah, ini orang yang seperti ini juga sudah lepas kewajiban. Dia sudah mampu. Dikit-dikit tanya makan, dikit-dikit bahkan ingatannya udah konslet itu, ingatnya zaman Jepang, zaman Belanda, zaman PKI itu. Nah, karena kami pernah merawat orang tua yang seperti itu. Ingatannya zaman kecil dulu. Jadi tinggalnya itu di Kasihan, Bantul, itu dekat dengan Madrasah Mu'alimin, dekat dengan perapatan Patang Puluhan. Tapi dia itu ingatnya itu rumahnya di Brosot, Bantul Kidul, cedak pantai. Jadi pernah bulan puasa itu kami ya bingung nyari itu, karena beliau ternyata jalan kaki dari Kasihan dekat kota Yogyakarta itu mau pulang ke Brosot, yang jalannya sekitar 30 km. Karena sudah lupa-lupa gitu. Ingatannya seperti ketika masih kecil dulu. Rumahnya di sini gitu, rumahnya di sini, ceritanya cerita apa gitu. Nanti tiba-tiba tanya siapa, lah siapa tahu mbah, lah koncoku mbiyen dolan, wah wis mati suwe mbah. Jenengan sing dine umur dawa niku sing umure dawa tapi daya ingate ora dawa gitu. Maka kan kita dianjurkan untuk berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin bukan ini. Dzikir pagi itu Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal syarri ma ba'dahu wa a'udzubika min su'il kibar. Nah, dan aku berlindung kepadamu dari su'il kibar, masa tua yang jelek, masa tua yang buruk. Bisa pikun, bisa sakit-sakitan, bisa tambah tua tambah rakaruan gitu kan. Ada yang tua itu bukannya malah tobat tapi malah semua gak karuan gitu ya. Nah, jadi su'il kibar ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, orang yang yang diberikan izin boleh nggak puasa dan cukup fidyah itu adalah orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Termasuk orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nah, jadi maka yang seperti ini kalau dia puasa tidak kuat itu, ya nunggu sembuh. Ini kayaknya sembuhnya kalau sudah wafat ini ya. Nah, dia asumsi secara umumnya itu ini sulit diharapkan sembuhnya. Meskipun semua orang pengen sembuh, tapi ada beberapa sakit memang kita sudah begini. Gitu pada posisi. Nah, ini udah tidak perlu mengqadha, cukup dia membayar fidyah. Lalu orang kedua yang boleh tidak puasa dan cukup fidyah adalah wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui.
apalagi dia hamil dan menyusui. Wah, ini saking rajinnya gitu. Anak pertama isi nyusu wis langsung isi meneng wis target ini 5 tahun 5 anak misalkan begitu ya. Jadi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui itu boleh tidak puasa dan cukup dia mengganti hari dia tidak puasa dengan fidyah. Nah, jadi Muhammadiyah memilih pendapat ini. Tidak perlu qadha, apalagi tidak perlu qadha sekaligus fidyah, tidak perlu. Cukup fidyah saja. Wanita yang haid, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Jadi kalau wanita itu 2 tahun sekali melahirkan, ya nggak puasa itu, fidyah terus. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan hamil lagi, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, tahun berikutnya menyusui, terus nggak puasa. 10 tahun nggak puasa bisa itu, pokoknya 2 tahun sekali hamil, 2 tahun sekali hamil gitu. Nanti menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Bisa tuh 10 tahun tidak puasa. Bayangkan kalau orang yang seperti itu wajib qadha. Puasa dia nggak mampu, perkembangan janinnya bisa berisiko, terus kudu qadha. Coba, mungkin 4 tahun dia punya utang puasa itu, berarti 4 bulan penuh itu ya. Wah, itu apa enggak berat sekali. Sehingga Muhammadiyah memilih pendapat fidyah saja, tidak perlu qadha, dan ini didasarkan kepada beberapa asar, diantaranya asar Abdullah bin Umar, dan juga di dalam hadis juga Rasulullah mengatakan bahwa orang yang hamil dan orang yang menyusui itu dia tidak diwajibkan berpuasa, dia cukup membayar fidyah. Jadi Rasulullah mengatakan innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra sholati wa 'anil hamili awil murdi'i as-sawma. Allah itu melepaskan kewajiban dari orang yang safar puasa dan setengah sholat. Ya, orang safar kan boleh setengah sholat gitu, okay? Maksudnya apa? Qasar gitu. Dan Allah melepaskan dari wanita yang hamil atau menyusui puasa. Ya, puasa. Kalau sholatnya tetap gitu, okay? Sholatnya tetap. Nah, ini tentang perintah puasa. Jadi yang pertama wajib, yang kedua dilarang, yang ketiga diberikan keringanan, boleh tidak puasa. Ada yang harus mengqadha, ada yang cukup membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan 1 orang miskin pada setiap hari dia meninggalkan puasa. Ketentuannya berapa minimal? Ya sewaregi, ya sekenyangnya. Karena tidak ada penentuan gitu ya. Apakah fidyah itu harus makanan matang, apakah makanan bahan? Maka pandangan Muhammadiyah itu memberikan kelonggaran. Silahkan dibayarkan fidyah itu dalam bentuk bahan makanan berupa beras, telur, apalagi gandum ya dan sebagainya, atau bisa dibayarkan dalam bentuk makanan siap santap. Ya pokoknya nasi padang lengkap gitu ya, dengan rendangnya dan pergedelnya gitu, sama kerupuknya ya, karena padang tanpa kerupuk kayaknya kurang afdol gitu. Ini kebiasaan sih ya. Nah jadi makanan matang boleh, makanan bahan juga boleh, termasuk dalam pandangan Muhammadiyah dibayarkan dalam bentuk uang juga boleh, mempertimbangkan likuiditas ya, mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan uang itu. Misalkan mau diberikan dalam bentuk makanan sudah matang, bawa paket makan nasi padang, ternyata yang dikasih ndak doyan nasi padang,
berarti maaf saya nggak bisa makan ini karena mungkin asam urat, karena mungkin diabetes. Waduh, nah ini terus saya bayar fidyahnya belum jadi. Atau dikasih bahan makanan mentah, ternyata orangnya tidak mampu masak, tidak mampu masak. Mungkin tidak, mungkin. Saya pernah di Kalimantan, kebetulan kapal yang membawa gas dari Jawa tenggelam di laut. Akhirnya suplai gas ketika itu telat. Nah, kami kehabisan gas. Gas yang saya punya hanya itu, gas LPG hijau itu. Nah, kalau orang-orang sana sudah punya gas dari Tawau. Tawau itu dari Sabah, Malaysia. Jadi kadang-kadang beli produk Malaysia juga. Nah, saya nggak punya itu, sehingga saya nggak punya gas. Beras ada banyak, beli ayam bisa, tapi kalau mentah kompornya nggak bisa nyala. Mau bikin luweng, aduh, saya tinggalnya di asrama polisi itu nggak ada jatah luweng dia. Adanya ya cuma satu kotak untuk ruang tengah, satu kotak untuk kamar, satu kotak untuk dapur, sudah begitu. Tahu saya di Aspol Polres Kota Tarakan. Sehingga ya tidak bisa masak, sehingga sama 1 bulan kurang lebih itu kami beli makan terus. Wah, itu istimewa banget itu. Jadi ke nasi padang, ke Lamongan, warteg, makan terus, enak itu. Tapi ya itu duit entek. Duit entek. Jadi bisa saja ada bahan tapi nggak bisa masak. Apalagi kalau orang ini betul-betul miskin gitu ya. Kalau saya kan karena kondisi saja, dan itu berakhir setelah suplainya datang. Tapi kalau yang betul-betul miskin, nggak bisa masak, atau orangnya hidup sebatang kara, nah maka ini mungkin lebih efektif ya, mungkin uang, gitu ya. Uang sekarang kan tinggal datang ke warung, banyak sudah dia, nah, dikasih 50.000, udah makan selesai. Itu gitu. Maka pandangan Muhammadiyah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, kalau dikuruskan beras memang ya 1 mud gitu ya. Itu pendapat para ulama itu 1 mud. 1 mud. 1 mud itu ya 1/4 sok. Berarti kalau 1 sok itu adalah 2,5 kilo, atau anggaplah digenapkan saja 3 kilo gitu ya. Maka 3 kilo dibagi 4, ya kira-kira 7,5 on lah gitu ya. 7,5 on beras. Beras saniki regine pinten sing sae? 15. Berarti kalau 7,5 itu 75%-nya dari 15.000. Dan berarti 3/4 dari 15.000. Kira-kira ya 12.000 nih, 11.000 lah. Oke, 11.000. Berarti murah ya. Harga tidak puasa itu murah ya. Harga tidak puasa murah. Kalau dikuruskan ke beras. Nah, tapi kami pernah membayarkan fidyah untuk simbah kami tidak kuruskan dengan beras itu. Kami kuruskan ya nasi padang layak lah gitu lah. Kira-kira nasi padang layak ya 20.000. Nah, per hari kita layakkan. Mosok ya wong mangan beras tok, Bu. Mangan segodok, ya lauknya, sayurnya gitu kan, sehingga ya pantas-pantasnya ya lengkap lah, ya makanan lengkap seperti itu. Kemudian rukun puasa, ya rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua meninggalkan segala yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Jadi niat, dan ini untuk puasa wajib harus niat di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh niatnya siang tidak apa-apa, tapi untuk puasa wajib harus sejak malam. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang belum meniatkan untuk puasa sebelum fajar, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berpuasa. Sehingga untuk puasa wajib Ramadan, nazar itu maka itu malamnya harus sudah
berniat. Malam itu kapan? Malam itu ya pokoknya sebelum masuk subuh itu malam. Jadi sambil bangun sahur niat puasa boleh-boleh saja. Mungkin saja orang itu sehari sebelum Ramadan nggak ingat gitu ya. Kemudian nggak biasa sholat jamaah ke masjid gitu. Dia habis sholat isya langsung tidur. Jadi nggak ngerti taraweh gitu kan. Kemudian pagi-pagi dia bangun jam 3:30, masjidnya sudah teriak-teriak itu. Sahur, sahur. Oh iya. Poso sahur gitu kan. Nah, maka dia berniat waktu bangun itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting sudah berniat puasa sejak sebelum subuh. Tapi kalau dia bangunnya ternyata jam 5 sudah selesai subuh. Kemudian dia setelah bangun subuhan sendiri di rumah, kemudian lihat tanggalan, loh kok 1 Ramadan? Berarti sekarang puasa. Tapi dia belum berniat, ya dia tidak dapat puasa hari itu, gitu. Karena dia belum berniat untuk puasa. Mungkin enggak? Mungkin Pak, mungkin. Apalagi kalau melihat masyarakat kita yang enggak biasa sholat jamaah ke masjid, bahkan tadi enggak sholat, gitu ya. Tahun lalu ketika saya pulang Jumatan, itu saya jalan kaki samping kuburan dekat masjid, itu dilewati orang. Itu masih nenteng pancing gitu ya. Masih bawa pancing, celana pendek gitu. Kakinya masih kebak lendut belet itu. Nah, saya dan rombongan baru keluar masjid. Ini sudah selesai mancing ini. Jumatan ini kapan nih? Nah, yang seperti ini ada ini. Tapi sepertinya beliau ini puasa sepertinya. Karena waktu saya disalib itu beliau tidak pegang rokok. Biasanya sedang apapun itu kalau saya ketemu pasti pegang rokok. Ngechat ya sambil rokok, jalan ya sambil rokok, kemudian apapun biasanya sambil rokok. Nah, ini nggak pegang rokok. Wah, kayaknya poso lagi bapak ini. Tapi lah Jumatan. Gitu. Ya, jadi saya husnudzon beliau puasa tapi enggak Jumatan gitu. Karena kalau nggak puasa biasanya pasti pegang rokok. Jadi rokok itu sepertinya nggak bisa nggak menyala di tangan gitu ya, karena kebiasaan. Nah, jadi bisa terjadi orang itu kondisinya begini, nggak perhatian dengan sholat sama sekali, nggak perhatian dengan sholat, apalagi kok jamaah ke masjid, Jumatan saja tidak. Gitu. Nah ini, tapi Islam Muslim sholat Id juga ketika salaman di lapangan juga ketemu kok saya sama beliau itu ketemu. Jadi ada kondisi-kondisi tetangga kita, lingkungan kita itu yang seperti itu. Nah, jadi berkaitan dengan rukun hanya ada 2 itu. Mungkin ada yang memberikan catatan-catatan yang lainnya, itu sifatnya ya tambahan-tambahan. Jadi prinsipnya adalah berniat untuk berpuasa, kemudian menahan diri dari segala hal yang membatalkan, dari mulai terbit fajar, maksudnya waktu subuh, sampai tenggelam matahari, maksudnya yaitu sholat maghrib. Menahan diri dari yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan? Kalau di tuntunan tarjih itu yang disebutkan cuma 2, seperti ini, atau mungkin yang buku itu tuntunan ibadah Ramadan, atau di putusan tarjih HPT jilid 1, itu yang disebutkan memang hanya 2 di putusan tarjih. Tapi kemudian diberikan penjelasan di beberapa fatwa tarjih, itu tidak hanya 2. Yang disebutkan di tarjih itu ada 1 yang membatalkan puasa, yaitu makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja tidak batal. Nggak sengaja itu nggak batal. Tidak sengaja itu bisa karena lupa atau kemakan, gitu. Kemakan ini kepiye gitu. Kelek gitu ya. Jenengan wudu kelek. Nah, ketika berkumur-kumur itu ternyata kok tertelan, tidak batal. Tapi kalau merencanakan ya berarti sengaja, Pak. Sengaja ketika kumur-kumur itu nggak dibuang bersih, ada yang disisakan terus gelek gitu kan. Nah, itu sengaja.
Tapi kalau nggak sengaja maka tidak batal. Atau lupa, karena orang yang lupa itu sedang diberi makan dan sedang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dinikmati saja. Mudah-mudahan banyak lupa ya Pak ya. Mudah-mudahan banyak lupa. Dan jangan ingat sampai selesai. Karena kalau wis tanduk, baru satu suapan, baru ngunyah, ingat ada aja. Getun rasanya. Kok yo kelingane saiki mboyongko dari rampung itu. Nunggu selesai, nunggu minum, nunggu isepan itu ya ngutut ya. Nah, itu baru ingat itu wah. Nah, ingat tapi kan sudah kenyang gitu ya. Tapi kalau ingat belum kenyang kan nanggung. Maka kalau ada yang lupa makan itu jangan buru-buru diingatkan Pak. Jangan buru-buru diingatkan, kasihan. Tunggu dia minum. Kalau sudah selesai minum baru diingatkan. Orang poso kok. Lali aku. Saya poso terus ke orang batal apa-apa lali kok. Tapi kan sudah minum. Membayangkan dia makan tiwul. Tiwul surat betul. Surat pol. Dahar tiwul apa sego jagung. Makan belum minum. Raposo kok. Walah iya lah. Ayo wis nang kene iki nyantel raket-raket teng guyul niku ora karuan niku. Wah, kasihan. Maka dia sudah minum. Nah, baru kemudian poso bro itu ya. Poso mbak itu poso yuk. Oh iya. Nah, tapi sudah gitu. Kasih. Jadi orang yang lupa tidak batal puasanya ya. Orang lupa tidak batal. Makan minum membatalkan puasa kecuali tidak sengaja. Lalu yang kedua disebutkan di putusan tarjih itu adalah hubungan badan. Hubungan badan dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, loh ya mungkin saja nggak sengaja. Mungkin saja nggak sengaja. Puasa-puasa mungkin saja nggak. Mungkin. Wong ada yang pernah konsultasi kejadian begitu kok. Ya. Sudah terjadi baru ingat. Astagfirullah. Poso mi. Poso Bu. Oh iya poso Bu. Wah, itu langsung stop kontaknya cabut, Pak. Langsung gitu, langsung mati jeglek gitu aja. Puasa kemudian ketika pengajian Ahad pagi, itu cerita. Niku pripun Mas terus engko kudu poso rong sasi apa kudu menawi mangan wong miskin itu. Dan jenengan niku kemutan mboten nak poso. Mboten lek kemutan lek kelingan ya bahasan wis wis ucul kabeh. Pun umum niku melan. Mboten ming panas, pun umum niku. Nah, maka kondisi begitu ya tidak batal puasanya dan tidak perlu membayar kafarah. Tidak perlu membayar kafarah. Tapi kalau sengaja maka batal puasanya plus dia mendapatkan sanksi harus membayar denda. Kalau mampu membebaskan budak wanita yang beriman. Tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ketika putus ulangi dari hari ke-1 lagi. Mesti ramampu mboten tahu mesti ya. Mesti ya. Apa poso sesasi we ora kuat ngampet kok apa meneh kon rong sasi ya. Niku kan. Maka opsi yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin. Kalau yang miskin di kampungnya kok tidak ada 60 ya boleh. Misalkan 3 orang selama 20 hari. Itu boleh. Atau 60 sekaligus ya bisa. Ya, intinya nanti terkumpul memberikan 60 kali makan untuk orang miskin ya. Untuk 1 kali dia melakukan pelanggaran yaitu hubungan badan di siang hari bulan Ramadan ketika sedang puasa. Bagaimana kalau orang tidak terkena kewajiban puasa, misalkan yang safar gitu ya, atau wanita yang menyusui safar, dia nggak puasa, terus dia melakukan hubungan badan, boleh tidak? Tidak apa boleh?
Dia sedang safar kan nggak perlu puasa. Nah, terus safarnya sama istri. Nah, terus di hotel dia boleh tidak hubungan badan karena sedang nggak puasa? Tidak boleh. Nah, keringanannya hanya puasanya, apa juga hubungan badannya? Coba ini PR nih. Ya kan puasanya keringanan. Nah, terus hubungan badannya jadi diringankan juga tidak? Gitu kan? Atau suaminya habis kerja merantau di Jakarta, datang di rumahnya jam 12 siang. Ini istrinya kan menyusui nggak puasa gitu ya, atau hamil nggak puasa. Suaminya terus minta jatah sedang bulan Ramadan. Nah, gimana coba? Nah, saya nggak pernah begitu mas, ya nggak pernah begitu jenengan. Tapi kasus-kasus begini itu berpotensi. Karena hampir setiap tahun itu istri terutama itu yang cerita ke saya, temannya atau saudaranya itu nggak bisa menolak suaminya, karena siang-siang minta kepada istrinya. Nah, dia kemudian ya terpaksa melayani. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan saya terpaksa melayani, ini saya gimana ini hukumnya? Wah, ini repot ini. Nah, terpaksa melayani. Yang kena hukum kan yang suaminya sebenarnya memaksa istrinya untuk melayani istrinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu kan harus kita pahami gitu ya, kondisi-kondisi begitu. Karena pertanyaan kayak gitu selalu muncul, setiap tahun ada. Kemudian tambahan yang membatalkan puasa yaitu istiqa, muntah dengan sengaja. Ya, kalau muntah nggak sengaja tidak batal. Tapi kalau muntah dengan sengaja, memang menyengaja ingin muntah, maka dia batal. Kenapa kok muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa? Karena dalam beberapa keterangan ya, karena orang yang ingin muntah itu biasanya akan memasukkan sesuatu ke tenggorokannya. Ya, itu sama dengan makan. Berarti dia seperti sudah menelan sesuatu. Sengaja kan, sehingga dia batal. Ya gitu, batal. Kalau muntah yang keluar itu najis apa tidak, Bapak Ibu? Orang muntah, lalu muntahan itu najis apa tidak? Muntahan itu najis apa tidak? Ini kok kayaknya ragu-ragu ini. Ini masalah suci ya, ini suci dan najis. Muntahan orang itu najis apa tidak? Ada dari najis tapi urung dadi kotoran gitu ya. Ini darani suci, ini kotor gitu ya. Muntah itu insya Allah pendapat yang lebih tepat adalah najis. Najis. Kenapa? Karena dia dihukumi sama dengan kotoran. Sudah keluar dari perut, hanya saja dia dari atas. Najis. Bisa dipahami ya? Ini lebih hati-hati. Cuma kalau memilih pendapat ini juga jangan sampai panjenengan pernah keluar kemuntah terus ditelan lagi, berarti jenengan menelan benda najis. Kalau yang keluar dahak atau liur itu bukan kotoran, itu kan kelenjar yang memang keluar dari proses metabolisme kita. Tapi kalau yang keluar itu adalah makan, tadi dimakan, kan kita pernah merasakan kayak kewargen, kesentak, bloge, apa ya, ada yang keluar dikit gitu kan. Nah, kalau sudah keluar dikit ke mulut, ya dimuntah, dilepeh gitu ya. Jangan benar-benar gitu. Nah, kalau kita meyakini itu najis, tidak boleh menelan yang najis, karena menelan yang najis berarti memakan sesuatu yang haram. Karena setiap yang najis berarti haram, tapi tidak semua yang haram itu najis, gitu kan. Tapi kalau jenengan meyakini itu tidak najis, ya monggo, tidak ada masalah kalau misalkan telan lagi gitu. Kalau saya memilih pendapat najis, karena sebenarnya dia sudah keluar dari jauh, yang keluar dari perut kita. Meskipun baru masuk sebentar, tapi ternyata tetap itu kotoran kita. Jadi muntah dengan sengaja ini ke topik tadi ya, muntah dengan sengaja ini membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya tambahan di Fatwa Tarjih itu adalah
mengeluarkan mani dengan sengaja. Meskipun tidak hubungan badan, tetapi sengaja mengeluarkan mani, ini juga membatalkan puasa. Ya, jadi sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalkan siang hari tidur ternyata mimpi basah, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau disengajakan untuk dikeluarkan ketika sedang puasa, batal puasanya. Karena tujuan daripada puasa itu menahan diri dari syahwat diantaranya. Nah, kalau dia melampiaskan syahwat, tidak boleh, ya, tidak boleh. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak batal, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak batal, tapi Muhammadiyah memilih pendapat batal, dan insya Allah itu lebih tepat. Jadi batal puasa orang yang sengaja mengeluarkan mani. Nah, yang saya temukan 4 ini di pembatal puasa. 1 makan minum dengan sengaja, 2 hubungan badan, 3 muntah dengan sengaja, 4 mengeluarkan mani dengan sengaja. Ini yang difatwakan di Tarjih Muhammadiyah. Adapun bekam gitu kan, nah ini di Muhammadiyah tidak difatwakan sebagai pembatal puasa. Nah, berkaitan dengan makan minum dengan sengaja itu termasuk apa-apa yang menjadi pengganti dari makan minum yang menambah kekuatan, seperti infus atau suntik suplemen atau suntik vitamin, itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik yang bukan tujuannya untuk kekuatan, seperti suntik obat, vaksin, itu tidak membatalkan puasa. Walaupun memasukkan sesuatu ke tubuh kita, tapi tidak membatalkan puasa. Karena tujuannya bukan untuk ini kebutuhan perut, tapi untuk kebutuhan yang lainnya. Jangan pusing meriang disuntik apa nih bokongnya nggih. Sing mumet sirahe tapi sing disuntik bokongnya. Kok mboten sirahe, Pak? Nah, malah tambah mumet nggih, Pak. Sirahe mumet suntik apa nih sirahe tambah mumet, Pak, mboten mari. Nah, suntik yang obat seperti itu tidak membatalkan puasa. Orang kalau gula itu suntik apa? Insulin ya. Nah, itu kan penyetabil ya insulin itu ya. Jadi bukan menambah kekuatan, energi, vitamin, nutrisi, itu bukan, tapi hanya penyetabil gula darah gitu ya. Sehingga itu juga tidak membatalkan puasa. Nah, kalau itu membatalkan juga repot orang yang punya diabetes ya. Ketika bulan puasa, bahkan dia itu sebenarnya dianjurkan untuk puasa untuk mengontrol gula darah itu, kok malah suntik batal, nanti dia nggak bisa puasa, batal terus nanti. Nah, sementara itu mungkin dikembangkan dengan pertanyaan karena sudah jam 9 lebih. Kalau ada, kalau tidak ada ya ditutup. Monggo kalau ada pertanyaan, nggih, monggo Pak baca. Yang pertama, apakah
Bismillah, wassalatu wassalamu. Jadi misalkan kita berniat untuk safar jauh gitu ya, kita berniat untuk safar jauh, tujuannya misalkan Jakarta ya, kemudian berangkatnya pada zuhur dari sini. Nah itu kan nanti kalau tol itu katanya sekarang tinggal 4 jam itu, okay? Begitu masuk tol cepat banget gitu ke Jakarta. Apakah boleh gitu ya? Apakah boleh sejak di rumah itu sholat zuhur sudah jamak takdim dengan asar gitu ya? Nanti sampai sana kan sudah maghrib atau sudah isya gitu. Nah ini memang menjadi perbedaan ya, perbedaan pendapat. Yang lebih hati-hati, itu memang belum diperbolehkan untuk mengqashar. Kalau menjamak sebenarnya boleh Pak, sebenarnya boleh, karena jamak itu tidak disyaratkan safar. Jamak itu tidak disyaratkan safar. Jadi sesekali kita meskipun masih mukim, jamak itu boleh. Misalkan ketika sholat maghrib hujan, kan dijamak dengan isya, itu guys, boleh. Atau sholat duhur hujan dijamak dengan asar, itu boleh. Mukim, ya, artinya jamak itu meskipun mukim boleh. Tidak ada syarat harus safar. Nah, kalau qashar itu memang harus safar. Kalau tidak safar tidak boleh qashar. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan orang yang berencana untuk safar tapi belum mulai safar, apakah boleh menjamak takdim ketika persiapan mau berangkat itu? Kalau hanya jamak, ini insya Allah tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Toh itu sesekali juga, bukan menjadi kebiasaan setiap hari begitu. Jadi dia belum mulai safar, masih di kampungnya, masih di masjid dia mukim, lalu dia menjamak dengan asar, itu insya Allah tidak apa-apa tanpa qashar. Maka duhurnya 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Tapi kalau dia mengqashar asar ke duhur, apalagi duhurnya juga qashar, belum boleh. Belum boleh. Karena dia belum dikatakan sebagai musafir. Dia baru berencana untuk safar. Kapan bolehnya mulai qashar itu? Ketika dia sudah memulai perjalanan, sudah keluar dari kampung tempat mukimnya, meskipun mungkin hanya baru 1 kilo 2 kilo gitu ya. Misalkan saya berencana mau ke Solo, nah, berangkat dari Merden sampai di Kalimendong, kok sudah waktunya sholat, ya sudahlah, sholat dulu saja daripada nanti nyari tempat rest ya. Lebih nyaman di Baitur Rahim apa Baitur Rahman itu gitu. Baitur Rahim, nah, adalah di tempat sendiri. Nah di situ mau dijamak, diqashar boleh, sudah mulai perjalanan. Tapi kalau belum berangkat itu, baru berencana, masih siap-siap, masih manasi mobil gitu ya, maka belum bisa dianggap sebagai musafir, jadi belum bisa qashar. Nah, saya agak sering gitu ya, mau perjalanan, mau ke Magelang, mau ke Jogja, mau ke Solo itu berangkatnya nanti sampai di Kalipelus atau sampai di Banjar, itu nanti waktu sholat ya sudah qashar, tidak apa-apa. Atau ketika pulang belum sampai di tempat kampungnya juga masih boleh qashar. Misalkan dari Jogja perjalanan, kemudian sampai di masjid itu yang ada menaranya nyaman itu, daerah Sigalo ke timur tuh, masjid apa namanya itu? Ya kayaknya Muhammadiyah kayaknya juga itu yang halamannya cukup luas, nyaman itu. Dulu ada motivasinya sholat jamaah lah di depannya itu. Nah belum sampai Gumiwang itu, sampai di situ sholatnya di qashar masih boleh. Meskipun ini kabupaten ini sudah kabupaten kita, tapi kita belum sampai ke kampung tempat kita mukim gitu ya, maka masih boleh qashar. Jadi berkaitan dengan jamaknya insya Allah tidak apa-apa, boleh ditakdim ya. Tapi kalau qasharnya belum boleh. Nah, jadi insya Allah tidak ada masalah. Dan pandangan Muhammadiyah saya kira tidak bertentangan dengan itu. Kalau pendapat yang lain memang belum boleh untuk
dianggap sebagai safar gitu aja, intinya begitu. Lalu berkaitan yang kedua, apakah kita ikut jadwalnya Muhammadiyah apa ikut jadwal umum ya, dia mungkin pemerintah atau kelompok organisasi lain. Kalau kita sudah meyakini bahwa jadwal Muhammadiyah ini yang benar, bahwa waktu subuh itu yang sebelumnya itu terlalu cepat 8 menit gitu ya. Yang sebelumnya itu terlalu cepat 8 menit, sehingga yang benar itu adalah yang sudah dikoreksi sehingga dimundurkan atau dimajukan itu ya. Jadi ditambah 8 menit dari waktu yang dulu, dan itu yang kita yakini benar, maka ya ketentuan berhenti makan itu ketika waktu sesuai dengan jadwal Muhammadiyah. Maka meskipun yang lainnya sudah ada, kita makan tidak apa-apa. Karena ketetapan untuk mulai puasa itu ketika sudah masuk subuh. Kalau kita meyakini bahwa azan yang dikumandangkan itu kecepatan, kegasian, berarti belum masuk waktu subuh, masih boleh makan, masih boleh minum. Bisa dipahami ya? Meskipun sudah ada, sudah ada kok masih boleh makan minum, ini gimana? Iya, kalau adanya belum masuk waktu. Bahkan kalau misalkan adzan belum masuk waktu, kemudian sholat subuh, kita meyakini belum masuk waktu, subuhnya sah nggak? Nggak sah, tidak sah. Sekarang jam 42 berapa? Subuh? Oh, sudah 4.30 ya? Sudah 4.30. Misalkan ini adzan 4.22 gitu ya, 4.22 misalkan. 4.22 sudah adzan. 5 menit berikutnya qomat. Berarti baru 4.27. Belum masuk waktu sholat itu. Takbiratul ihram 4.28. Tidak sah subuh. Kalau kita meyakini yang benar itu jam 4.30. Nah, maka walaupun adzan masih boleh makan karena sebenarnya belum masuk waktu subuh. Tidak apa-apa, jadi monggo. Tapi kalau misalkan khawatir, ragu-ragu, nah ini ya nggak usah makan. Namanya orang ragu itu memang repot gitu ya. Maka butuh ilmu itu supaya nggak bimbang gitu ya. Kalau kita sudah meyakini jadwal Muhammadiyah benar, itu ya ditambah 8 menit, maka ya mulai puasa itu ketika adzan sesuai jadwal Muhammadiyah. Dan sebenarnya beberapa daerah ya itu sudah mengoreksi jadwal sholat sebagaimana Muhammadiyah. Malah walaupun bukan Muhammadiyah itu ya, pemerintahnya dan MUI-nya itu, malah kemudian Jember, Banyuwangi yang pernah saya baca itu menambah waktu subuh itu. Karena ternyata setelah diteliti ulang dan sebagainya, subuh memang terlalu gasik. Nah, kalau di kampung saya itu malah subuh itu kayaknya gasik-gasikan loh. Gasik-gasikan. Ada yang 15 menit sebelum waktu subuh sudah ada. Itu bukan adzan pertama seperti di perapatan Merden itu ya. Adzan jam 3 itu bukan. Tapi memang gasik-gasikan kayak aku tangi dhisik gitu. Nah, itu. Jadi belum waktu subuh. Cuma memang nanti subuhnya itu lama sekali. Nunggu Pak imamnya datang. Nah, imamnya datang itu lama sekali. Lama. Bisa duduk itu menunggu 25 menit. Maghrib juga begitu di kampung saya, di kampung saya. Nah, kalau di sini mungkin nggak begitu jauh. Di sini sudah cukup maju perkota. Jadi begitu Pak Derajat, monggo nanti bisa mudah-mudahan menjadi informasi. Kalau masih ragu-ragu ya bisa tanya lagi ke yang lain gitu. Demikian sudah malam, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan, kekuatan iman, takwa, diberikan kemudahan untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Dan diterima amal ibadah kita semuanya, diberikan ampunan, rahmat, maghfirah, dibebaskan dari neraka jahanam. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.